Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hene Kawardani, mahasiswa Magister Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa, akan membawakan paparan untuk mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME dengan judul Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Pembelajar dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal tradisional Indonesia Timur, terkhususnya untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya. Papua Barat dan Papua Barat Daya kita kenal memiliki sumber daya yang sangat kaya. Namun kenapa sumber daya itu tidak mampu meningkatkan kesejahteraan yang ada di provinsi tersebut? Pertanyaan besarnya adalah karena wilayah ini memiliki sumber daya yang begitu besar namun tidak bisa digunakan secara optimal. Sumber daya perekonomian berupa perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan budaya, dan ekonomi kreatif yang luar biasa sangat memiliki potensi yang besar. Potensi lokal merupakan aset budaya yang kaya dan unik dari suatu masyarakat. Ini mencakup nilai-nilai pengetahuan tradisional, praktek budaya. Namun ironinya, daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, kualitas pendidikan yang belum maksimal, dan produktivitas ekonomi yang relatif masih tertinggal dibandingkan wilayah lain. Persoalan utamanya bukan terletak pada kurangnya potensi sumber daya alam, tapi pada kualitas sumber daya manusia yang mau untuk meningkatkan kualitas daerahnya. Banyak pemuda-pemuda setempat hanya berfokus untuk menjadi pekerja di perkotaan tanpa memperdulikan potensi lokal yang mereka miliki. Dengan demikian, tujuan pendidikan di Indonesia Timur, terutama di Papua dan Papua Barat Daya, seharusnya tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang mencari pekerja di kota-kota besar, tapi harus mampu menghasilkan SDM yang dapat mengembangkan ekonomi lokal secara inovatif dan berkelanjutan. Salah satu kelemahan sistem pendidikan saat ini adalah orientasi pembelajaran yang masih bersifat umum dan akademis. Semestinya pendidikan mampu mempersiapkan tenaga yang cakap yang dibutuhkan ekonomi, dan ekonomi berkembang dikendalikan oleh tenaga cakap hasil pendidikan. Koordinasi antara dua sektor ini akan menjadikan negara yang maju dan berkembang secara sinergi. Unemployed educated population sering terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia Timur. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kebijaksanaan untuk mensinkronisasikan perencanaan dari sisi pendidikan ataupun dari sisi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, implikasinya perlu ada kebijaksanaan yang mengikat supaya kedua hal ini bisa berjalan bersimultan untuk menjembatani dan mampu berkoordinasi secara terpadu. Pendidikan mampu mempersiapkan program-program yang menghasilkan tenaga kerja sebagaimana yang dipersyaratkan dunia kerja, dan ekonomi dan pembangunan juga mampu memanfaatkan SDM yang cakap dan SDM yang profesional supaya laju pertumbuhan ekonomi mampu berjalan dengan kokoh. Di samping itu, pendidikan pun mampu menyelenggarakan program-program unggulannya. Akibat dari ketidaksinkronan ini, sering terjadi siswa-siswa mempelajari materi yang tidak berkaitan dengan potensi daerahnya. Lulusan dari sekolah ataupun perguruan tinggi lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Ekonomi lokal kekurangan tenaga terampil, hingga terjadi urbanisasi ke daerah kota. Contohnya, di daerah pesisir di Papua Barat. Papua Barat memiliki potensi perikan yang sangat besar, namun banyak sekolah yang tidak mengajarkan manajemen usaha perikanan, bagaimana caranya memasarkan ikan dengan baik, mengolah hasil ikan untuk lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat hanya mampu menjual produk ikan dalam bentuk produk mentah yang memiliki nilai tambah yang rendah. Data ofisial yang dirilis oleh BPS menyebutkan rata-rata lama sekolah di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih cukup rendah. Data di Papua Barat hanya mampu menembus angka 9,9, sedangkan di Papua Barat Daya menembus angka 10,6. Yang ini artinya siswa-siswa belum mampu menempuh jenjang level SMA ataupun SMK. Padahal kita tahu pendidikan berbasis keahlian bisa didapati hingga di level SMA dan SMK. Ini berarti sistem pendidikan formal Indonesia belum bisa secara komprehensif memfasilitasi peningkatan kualitas SDM untuk mengembangkan ekonomi lokal daerah. Data lain yang dirilis oleh BPS menyebutkan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan ternyata memiliki angka yang cukup tinggi. Data yang dirilis BPS Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka masih sangat tinggi untuk jenjang SMA ataupun perguruan tinggi.
Ironi ini mengartikan bahwa pengangguran terdidik masih menjadi masalah yang cukup pelik dan genting untuk diselesaikan. Di Papua Barat, pengangguran terdidik untuk usia SMA mencapai 57,49%, untuk perguruan tinggi mencapai 13,38%. Papua Barat Daya untuk pengangguran terdidik di level SMA ada 63,08% dan perguruan tinggi berada di level 18,78%. Menurut teori Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan produktivitas manusia. Beliau berdua menyampaikan tentang teori Human Capital Investment, di mana proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, tapi merupakan investasi jangka panjang. Dalam teori Human Capital juga disebutkan bahwa pendidikan tidak langsung menyumbangkan pada peningkatan produktivitas, melainkan lewat kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. Semakin luas pengetahuan seseorang, makin cerdas dan cekatan untuk menyelesaikan keterampilan kerjaannya. Namun dalam konteks untuk di Papua dan Papua Barat Daya, Indonesia Timur, pendidikan harus menghasilkan human capital dan local capital. Artinya, mampu meningkatkan kompetensi masyarakat, mampu meningkatkan potensi ekonomi lokal, serta mampu menciptakan inovasi berbasis sumber daya daerah. Lantas, bagaimana peran teknologi pembelajar sebagai alat untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya masyarakat di Indonesia Timur atau untuk di Papua dan Papua Barat Daya? Jika dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, teknologi pembelajar bukan sekedar alat untuk menyampaikan materi pelajaran, tapi merupakan instrumental transformasi ekonomi sosial yang mampu menghubungkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi lokal untuk menjadi aktivitas produktif yang bernilai ekonomi. Dalam konteks ini, teknologi pembelajaran dapat mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama, mempercepat transfer pengetahuan lokal dan modern. Selama ini, proses pembelajaran masih sangat tradisional. Dengan melakukan teknologi pembelajaran, pengetahuan dapat disebarluaskan lebih cepat melalui video pembelajar, modul digital, dan simulasi virtual. Sebagaimana kita tahu bahwa inovasi dan kreativitas merupakan elemen inti dari kewirausahaan yang didukung oleh latar belakang akademik yang kuat dan pemanfaatan teknologi modern. Selanjutnya, yang kedua, menghubungkan potensi lokal dengan pengetahuan global untuk membangun jiwa kewirausahaan berbasis potensi daerah. Salah satu kelemahan ekonomi tradisional adalah pengusaha ekonomi lokal memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan inovasi lainnya. Orientasi lulusan SMA pun ataupun perguruan tinggi hanya menjadi pekerja. Mereka tidak tertarik untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis ekonomi lokal atau kearifan lokal. Teknologi pembelajar dapat mengubah paradigma tersebut melalui pelatihan teknologi produksi terbaru, e-commerce, strategi pemasaran digital, dan teknik pengemasan modern. Contohnya, petani coklat yang ada di Manokwari Selatan tidak hanya belajar bertani, tapi mereka juga diajarkan bagaimana caranya memahami tren pasar nasional dalam memproduksi coklat batangan ataupun coklat bubuk. Sebagaimana disampaikan Saragih dalam Sutarlin, desain yang diminati konsumen juga harus diajarkan ke anak-anak SMA ataupun anak-anak di perguruan tinggi. Industri kreatif masyarakat, terutama dalam bidang kriya, seni pertunjukan, kuliner tradisional, menjadi ladang subur bagi tumbuhnya kewirausahaan lokal. Produk lokal yang dikemas secara kreatif memiliki daya tarik yang tidak hanya di pasar lokal, mampu juga menembus pasar internasional. Pemasaran melalui media sosial juga harus digalakan dan juga akan dilatih bagaimana melakukan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Hal ini tentunya menjadi solusi yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui pendekatan ini, pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis bisnis, tapi juga pada penggalian, pemanfaatan, dan pengembangan potensi khas yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dilatih untuk menjadi pengusaha, tapi juga untuk menjadi inovator yang mampu mengubah sumber daya alam, mampu mengubah sumber daya lokalnya menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar nasional ataupun internasional. Yang ketiga, mendorong pembelajaran berbasis proyek dan masalah nyata. Teknologi pembelajaran memungkinkan proses belajar tidak lagi hanya berbasis teori. Peserta didik dapat belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah nyata yang ada di lapangan. Dengan demikian, pembelajaran langsung menghasilkan solusi yang ekonomi. Hal ini mengimplementasikan teori pembelajaran berbasis pengalaman atau yang lebih dikenal dengan nama Experiential Learning Theory atau dikenal dengan ELT. ELT adalah pembelajaran yang mengutamakan pengalaman praktis dan penguasaan teoritis. ELT tidak hanya berproses di kelas, tapi juga berproses dari semua arena kehidupan. Lantas apa peran teknologi pembelajar dalam meningkatkan keterampilan
peserta didik di abad ke-21 ini? Yang pertama dari sisi critical thinking. Peserta didik mampu menganalisa apa sih masalah ekonomi lokal yang terjadi di Papua dan Papua Barat, serta mencari solusi inovatifnya. Seperti mengetahui kenapa harga ikan turun padahal saat musim panen. Bagaimana strategi meningkatkan nilai tambahnya. Yang kedua, dari sisi creativity, mampu mengembangkan produk baru dan sumber daya lokal baru, mengolah coklat menjadi coklat batangan, menjadi coklat bubuk, dan bahkan bisa menjadi minuman coklat yang siap minum. Yang ketiga dari sisi collaboration, mampu bekerja sama dengan baik antara pemerintah, UMKM, koperasi, dan kelompok tani. Berikutnya adalah communication, bagaimana belajar mampu mempromosikan produk melalui media digital. Namun perlu dipahami bahwa teknologi pembelajar bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya alat. Kesalahan yang sering terjadi saat ini mengukur keberhasilan pemanfaat teknologi hanya sebatas menghitung berapa jumlah komputer, berapa jumlah aplikasi, dan lain-lain. Padahal yang lebih penting dari itu adalah apakah teknologi mampu meningkatkan kompetensi masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, menciptakan inovasi berbasis potensi daerah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, teknologi pembelajar akan efektif jika digunakan untuk menghubungkan pengetahuan dengan potensi ekonomi lokal, bukan sekedar memindahkan materi pelajaran dari buku ke layar digital. Kesalahan lainnya, pembangunan selama ini menganggap pendidikan dan ekonomi adalah dua sektor yang terpisah, mengakibatkan sekolah menghasilkan lulusan, sementara ekonomi lokal kekurangan inovator dan wirausahawan. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi mesin transformasi ekonomi daerah, terutama di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Keberhasilan inovasi pendidikan tidak dapat diukur dari jumlah komputer, jumlah aplikasi, dan jumlah sekolah yang terkoneksi internet. Namun mampu diukur dari pertanyaan apakah lulusan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, apakah lulusan mampu menciptakan usaha baru yang mendorong potensi wilayah lokal, apakah teknologi mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah, apakah masyarakat mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik dari sumber daya alamnya yang ada. Jika jawabannya belum, maka digitalisasi pendidikan belum berhasil secara substantif. Hambatan yang harus diatasi adalah meskipun memiliki potensi yang besar, pengenalan potensi ekonomi lokal dalam pendidikan wirausaha juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masalah relevansi dan transferibilitas, di mana beberapa aspek dalam kearifan lokal mungkin akan sulit dan tidak sepenuhnya relevan untuk dapat diterapkan dalam konsep bisnis modern. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang hati-hati dalam memilih dan mengadaptasi praktek lokal agar tetap relevan terhadap keterampilan peserta didik. Dari sisi infrastruktur juga ada tantangan, yaitu masih banyak terdapat wilayah yang belum memiliki akses terhadap internet, listrik pun belum stabil, dan perangkat belajar pun masih minim. Dari sisi kualitas guru, masih adanya kurang pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai dan praktek lokal di kalangan pengajar ataupun staf akademik. Dari sisi birokrasi, masalah administratif dan birokratif yang berbelit-belit juga dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Lantas, strategi kebijakan apa yang mampu realistis dilaksanakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mampu mengembangkan potensi lokal di sana? Yang pertama, kurikulum harus berbasis potensi daerah. Yang kedua, pelatihan guru. Berikutnya, membangun ekosistem yang solid antara lembaga pendidikan, UMKM, pemerintah, dan pasar. Perlu membangun ekosistem yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pengembangan dan implementasi program pendidikan. Program pendidikan berbasis potensi lokal harus didukung oleh segala lini yang ada di ekosistem ini. Rangkuman dari semua paparan ini adalah masa depan Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak terletak pada seberapa besar wilayah ini mampu meniru model ekonomi perkotaan, tetapi pada kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi lokal tradisional yang diperkuat dengan inovasi, teknologi pembelajaran, dan kewirausahaan digital. Teknologi pembelajaran tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen yang penting dalam transformasi ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.